Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman di channel kita Fatan and Fish, tempatnya ikan hias. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini kita akan memberikan tips bagaimana cara kita menguras atau memanen ikan mas koki. Jadi semua mas koki sama saja ya teman-teman caranya. Ini menurut kita metode yang biasa kita lakukan seperti ini. Jadi caranya yang paling aman yakni dengan cara mengeles atau membuang air yang ada di kolam kita. Kenapa kita buat seperti ini? Ini supaya ikan-ikan kita aman dari yang namanya terluka atau lecet-lecet ya teman-teman. Jadi proses yang kita lakukan di sini saya rasa kalau menurut kami adalah yang paling aman ya seperti ini. Jadi nanti ikannya berkumpul di lubang yang sudah ada, yang sudah biasa kita buat kolam seperti itu, kan ada lubangnya itu ya teman-teman ya, di dekat pembuangan itu. Jadi ikannya nanti kalau sudah airnya habis dia akan berkumpul di situ sambil kita arahkan ke sana dan nanti akan mudah kita ambil. Jadi proses pengambilan ikan seperti ini berbeda dengan ikan moli atau ikan Oscar ataupun ikan-ikan yang lain. Ikan ini kalau dijaring dengan 2 orang yang biasa kita lakukan pada ikan moli atau ikan Oscar, ini ikan-ikannya akan lecet-lecet atau terluka teman-teman. Sebenarnya ya tidak masalah, tapi kalau ikan-ikan seperti ini kan sifatnya menempel di lantai kolam ya, di dasar kolam ataupun di pinggir-pinggir dinding kolam. Jadi supaya ikan-ikan kita tidak lecet ataupun tidak terluka ya cara yang pas seperti ini. Kalau menurut kita berdasarkan biasanya kita lakukan seperti ini. Jadi nanti kita siapkan serokan yang tadi sesuai bentuk lubangnya. Kalau lubangnya bulat, serokannya bulat. Kalau lubangnya kotak, serokannya yang kotak seperti itu, yang hitam itu serokannya. Jadi cara seperti ini bisa kita lakukan supaya ikan kita lebih aman dan tidak terluka. Dan nanti kalau kita kirim-kirim ke luar kota kan ikannya juga tetap sehat ya teman-teman ya, tidak stres seperti itu. Kalau kita jaring dengan jaring yang biasa dilakukan itu nanti proses pengambilannya ya juga lama, tidak bisa semuanya itu tidak bisa terjaring, harus beberapa kali dan itu nanti ya resikonya ikan-ikan kita terluka. Jadi ya seperti itu tips cara memanen atau mengambil ikan. Dan sekarang kita akan beri tips juga cara memanennya ataupun cara memilih ikan-ikan kita. Jadi ikan-ikan seperti ini teman-teman bisa lihat ya, ini ukur jempol tangan, harganya ya kurang lebih antara 1.000 sampai 2.000 rupiah kalau partai ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin memanen ikan seperti ini ya usahakan ikan-ikan yang mungkin bentuk tubuhnya yang lonjong kayak yang merah, full merah itu kita ikutkan teman-teman. Jadi ya tetap laku kalau harga segitu. Tapi nanti kalau ikannya sudah besar telur ayam atau telur bebek ya mungkin harganya sangat murah. Jadi mending kita jual ukur segini ya teman-teman, yang model-model bentuk badannya lonjong atau panjang. Kalau teman-teman ingin membesarkan seukuran telur ayam ataupun seukuran bola kasti, mending pilih yang bentuk badannya bulat-bulat, jadi yang mutiaranya banyak, jadi supaya nanti ketika tumbuh besar harganya juga bagus. Kalau yang lonjong-lonjong kalau kita besarkan nanti harganya ya murah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menjual yang lonjong-lonjong lebih baik ukurannya yang segini-gini, yang harga antara 1.000 sampai 2.000 ataupun 3.000 rupiah. Kalau ingin dibesarkan mending pilih yang body ataupun tubuhnya bulat ataupun yang tubuhnya ataupun mutiaranya yang banyak seperti itu. Tapi ya setiap
pembeli itu ya macam-macam ya teman-teman. Ada yang pilih-pilih, ada yang terserah yang jual, yang penting ikannya sehat itu saja sudah mau ya. Jadi ya tergantung pembelinya juga, tapi mayoritas kalau teman-teman ingin membesarkan lebih baik pilih yang kualitasnya bagus, supaya nanti ketika besar ikannya juga tampak bagus dan harganya lebih tinggi. Jadi seperti itu tips memilih bakal calon ikan-ikan yang lebih besar. Ini ikan-ikan yang seleksi yang kecil ya, kita taruh kembali ke kolam. Nah seperti ini. Jadi meskipun indukannya bulat-bulat, tidak menutup kemungkinan nanti anakannya juga ada yang lonjong. Ya sama kayak ikan moli balon itu ya teman-teman. Kita kalau membudidayakan ikan moli pasti ada juga yang panjang-panjang, ada yang lonjong dan akan kita buat sebagai ikan pakan. Kita jual sebagai ikan pakan yang harganya murah. Dan nanti ya kita seleksi yang balon-balonnya kita besarkan. Dan ini juga kayak gitu, sama saja. Dan kita pilih yang warnanya cerah. Kalau ada yang warnanya putih polos ataupun ekornya cuma yang ekor satu seperti itu ya kita ikutkan yang harga segini, tidak apa-apa. Ini masih laku. Jadi meskipun ketika benih itu kita seleksi, masih ada juga mungkin yang tercampur 1, 2 ekor atau 5 ekor, tidak masalah. Kalau ikan seperti ini tidak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah ukur sebutir seukuran telur ayam, telur bebek ataupun malah yang ukuran jumbo, lebih baik pilih yang kualitasnya bagus. Jadi nanti pembeli kita ini akan mengambil beberapa ekor, mungkin 300 sampai 500 ekor ya teman-teman. Dan ini ada contoh teman-teman, ini yang model lonjong. Ini kemarin ya ikan sisa dari kita ini cuma tinggal satu, ini model lonjong. Nah seperti ini ya harganya murah ya teman-teman, mungkin antara 5.000 sampai 10.000 kalau bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya bulat-bulat seperti bola itu nanti harganya ya bisa agak tinggi, lebih mahal dari yang ini. Dan kalau yang model kayak tadi ya jangan sampai dijadikan induk, nanti anakannya ya mayoritas menurun induknya. Nah seperti ini lonjong ya teman-teman, dan ekornya cuma satu gitu. Jadi ada yang ekornya mengembang, ada yang ekornya cuma satu. Jadi kalau pilih indukan atau pengen dibesarkan yang warnanya merah putih itu, jangan yang warnanya yang saya pegang tadi. Ini juga sama saja. Jadi ya kalau membudidayakan ikan mas koki jenis mutiara ini cukup cepat besarnya dibandingkan dengan ikan mas koki yang lain. Dan ini kita review di dalam akuarium. Nah seperti itu teman-teman, cantik-cantik bukan warnanya. Jadi inilah nanti yang akan diambil oleh pembeli kita dan akan dikirim ke kota-kota teman-teman semua. Ikan ini umurnya kurang lebih 2-3 bulan besarnya segini. Kalau teman-teman ingin tahu kecilnya kayak apa, bisa dilihat di video kita di atas itu. Itu adalah pertama kali kita buat video ikannya besarnya sebiji kedelai. Teman-teman bisa simak videonya di atas. Jadi ini kita kemarin memasukkan ke kolam pembesaran itu pada bulan Maret kalau tidak salah, dan sekarang bulan Mei, jadi ya kurang lebih 2 bulanan sudah ukur segini. Yang penting ikan-ikan ini pakannya bagus, kemudian kolamnya setidaknya ya seminggu sekali dikuras, airnya bagus, jadi ya ikannya sehat dan bisa tumbuh besar dengan cepat. Dan pakannya ya cukup pelet saja ya teman-teman. Kalau sudah mau pelet ya kasih pelet aja, nggak usah kasih cacing. Nanti ya modalnya keluar banyak dan mungkin untungnya hanya sedikit.
Jadi kita buat pelet yang seperti di video kita di atas itu, kita buat pelet yang bulat-bulat supaya ikannya mau makan dengan lahap, senang dengan makanan yang seperti itu. Kalau ukurnya sejari tangan atau sejempol tangan ini. Baik teman-teman, mungkin itu dulu tips dari kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe serta share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.